Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam santapan rohani kita pagi ini, edisi Selasa 24 Juni 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan patut kami persembahkan ke hadapan hadirat Tuhan, Allah kami yang hidup, yang senantiasa setia di dalam ketidaksetiaan kami. Pagi ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami di hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, agar kami mampu memaknainya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam keampunan Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepadamu Bapa di sorga. Pembacaan kita pagi ini terambil dari Mazmur pasal 59 ayat 9 sampai ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Engkau Tuhan menertawakan mereka, Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasamu, dan jatuhkanlah mereka ya Tuhan perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya, biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya oleh karena sumpah serapa dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dalam geram, habisilah sehingga mereka tidak ada lagi, supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan setianya. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini menyanyikan kekuatan Tuhan. Umpo penani kamatotoranna puang. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam banyak kesempatan, menyanyi merupakan kegiatan yang tidak pernah luput. Entah itu kedukaan pun alasan yang sukacita, selalu ada nyanyian. Salah satu untuk bernyanyi ialah karena seseorang mendorong hal. Misalnya, seseorang kekagumannya akan suatu nyanyian lagu karena bangga memiliki pasangan yang cocok dengannya. Misalnya, lagu Enmes Kamaleng. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Hal serupa juga diperlihatkan Daud, seorang pemazmur yang menyanyikan mazmur karena kekagumannya atas kuasa yang meluputkannya dari maut. Pada ayat 1 Samuel, merujuk ke pasal 1 Samuel pasal 19 ayat 11 sampai 12. Di situ jelas dikisahkan bahwa Raja Saul ternyata telah menyuruh prajuritnya untuk mengawasi serta membunuh Daud. Kondisi tersebut membuat Daud gelisah, khawatir, bahkan takut. Bagaimana tidak,
Dia tidak melakukan kesalahan apapun kepada raja, tetapi justru akan dibunuh oleh raja. Secara manusiawi, semua orang tidak akan terima jika akan dibunuh tanpa ada kesalahan apapun. Menghadapi situasi ini, Daud tidak mencari pertolongan ke orang lain, namun dia datang menaruh harap hanya kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia sungguh yakin bahwa menaruh harap pada Tuhan tidak akan pernah percaya bahwa dalam Daud sungguh dikecewakan. Pergumulannya, kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Itulah yang membuat Daud menyanyikan kekuatan Tuhan. Nyanyian Daud menjadi respons atas seluruh karya Tuhan yang meluputkannya dari maut. Di dalam Yesus kita semua telah diselamatkan, bahkan disebut anak-anak Allah. Sudahkah kita meresponi dengan menaikkan syukur, pujian, dan pengagungan kepadanya yang telah dan terus menyatakan karyanya bagi dunia ini? Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang tunduk kepala mengucap syukur berterima kasih kami boleh diberkati Tuhan melalui perenungan firman-Mu dengan menyanyikan kekuatan Tuhan. Umpo penani kamatotoran napuang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami dalam melakukan setiap aktivitas atau tugas masing-masing kami di hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami senantiasa melakukannya dengan baik karena perkenanan Tuhan. Berdoa bagi segenap sidang jemaat Tuhan di Jemaat Silo Campagaya, baik selaku orang tua di setiap keluarga, selaku ayah dan ibu, selaku oma opa, selaku anak-anak, anak-anak muda, bahkan anak-anak usia remaja, anak-anak dalam usia sekolah minggu, bahkan semua orang yang dinyatakan dalam satu persekutuan Jemaat Silo Campagaya. Biarlah kami semua saling mengasihi satu sama lain, melakukan aktivitas hari ini dengan baik, mengandalkan Tuhan di dalamnya. Biarlah orang tua di setiap keluarga melakukan tugas pekerjaan mereka dengan penuh sukacita mengandalkan Tuhan, dan apapun yang dikerjakannya dengan takut akan Tuhan. Berdoa untuk segenap majelis gereja, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Penatua dan Diaken di dalam keluarga masing-masing. Tuhan memeliharakan kami semua melakukan tugas keimaman. Biarlah kami mengerjakannya dengan baik karena pertolongan Tuhan. Berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka, Tuhan memberkati apapun yang mereka timba atau tuntut sekarang, kiranya mereka boleh melalui semuanya itu. Bagi yang sudah naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan yang duduk di bangku kuliah dan akan menempuh semester berikutnya, Tuhan menolong setiap mereka sehingga mereka boleh menuntut ilmu, senantiasa mengandalkan Tuhan. Kelak mereka boleh berhasil dan mereka kembali memuji, memuliakan Tuhan. Berdoa bagi anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya mereka, baik secara jasmani pun secara rohani. Tuhan terus memberkati mereka dalam segala kondisi atau keadaan mereka. Biarlah setiap keluarga, orang tua, bahkan mungkin yang lebih tua boleh membimbing adik-adik atau anak-anak yang masih dalam pertumbuhannya secara jasmani pun secara rohani. Bapa di surga, kami berdoa buat mereka yang mungkin sementara dalam perawatan rumah sakit, mungkin ada juga yang sementara berobat jalan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka. Datanglah Engkau sebagai dokter yang tidak kelihatan, memberkati upaya mereka. Biarlah melalui makanan, minuman, obat-obatan mereka dipulihkan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Mereka semua menjadi sembuh. Berdoa pula buat mereka atau keluarga kami yang mungkin mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Tuhan juga memberikan penghiburan yang sejati bagi mereka semua.
Sejauh hari ini Tuhan, kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terus juga Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mengalami sukacita karena bertambahnya usia setahun ataupun mengalami berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Biarlah Engkau menyempurnakan sukacita yang dialami dan senantiasa memuji memuliakan Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Dengarkan kiranya seruan kami, ungkapan syukur kami yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah santapan rohani kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.